Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid juga dideklarasikan sebagai Capres dan Cawapres untuk pemilu 2024. Adalah PSI yang telah dengan cepat mendeklarasikan Ganjar Pranowo dan Mbak Yeni Wahid sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 besok. Alasannya karena PSI kan dari awal perjuangannya adalah partisipasi perempuan di ruang publik. Jadi presidennya Pak Ganjar maka harus diimbangi juga dengan sosok perempuan. Nah, perempuan Indonesia siapa nih hari ini yang bisa mewakili perjuangan untuk Indonesia yang beragam. Nah, kami melihat Mbak Yeni yang konsisten. Dari segi pendidikan juga beliau sangat baik. Dia lulusan Harvard, jaringannya luas, punya wawasan yang luas juga, dan yang paling penting juga punya komitmen yang jelas untuk keberagaman. Warisan juga dari melanjutkan perjuangan ayahandanya ya Pak mantan Presiden Gus Dur gitu. Jadi pilihan kami jatuh kepada Mbak Yeni Wahid. Skema koalisi yang saya sampaikan kalau dirunut sistematis opsi-opsi itu yang realistis mungkin saja terjadi gitu. Kombinasinya apa? Tadi seperti saya sampaikan waktu pemaparan, ada 3 variabel. Perhatikan, satu variabel pemilik tiket. Tadi kan saya bicara partai ini cukup 20%, ini cukup 20%, ini cukup 20%. Variabel yang kedua, figur capresnya, pusarannya, figur elektabilitas. Pasangan Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid disebut memiliki elektabilitas tertinggi. Lembaga survei Polmartrix menyatakan pasangan Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo dengan Yeni Wahid memiliki elektabilitas paling tinggi dibandingkan dengan pasangan lainnya. Faktor Yeni yang memiliki latar belakang Nahdlatul Ulama atau NU yang kuat mendorong elektabilitas pasangan tersebut. Direktur Eksekutif Polmartrix Indonesia, Dendi Rulianto menyatakan bahwa hasil survei mereka menunjukkan pasangan Ganjar dan Yeni unggul dalam simulasi 3 pasangan. Mereka mensimulasikan pasangan itu melawan pasangan Anies Andika Perkasa serta pasangan Prabowo Subianto dengan Puan Maharani. Faktor NU diperhitungkan dalam memilih cawapres, terbukti dari simulasi pasangan Ganjar Yeni paling unggul, kata Dendi dalam rilis yang diterima di Jakarta pada Sabtu. Pada simulasi itu, Ganjar Yeni memperoleh elektabilitas sebesar 40,6%. Andika Anies berada di posisi kedua dengan elektabilitas 31,2%. Sementara Prabowo Puan berada di posisi ketiga dengan 23,1%. Sisanya tidak menjawab sebesar 5,1%, kata Dendi. Survei itu dilakukan Polmartrix Indonesia pada 17 sampai 22 Oktober 2022 dengan 2.000 responden yang tersebar di 34 provinsi. Polmartrix menggunakan metode multistage random sampling atau acak bertingkat. Mereka menyatakan margin of error survei tersebut sebesar kurang lebih 2,2% pada tingkat kepercayaan 95%. Dukungan kepada Ganjar tetap kuat meski tak diusung PDIP. Dendi menyatakan dukungan masyarakat kepada Ganjar konsisten tetap tinggi meskipun PDIP memaksakan untuk mengusung Puan Maharani. Ganjar merepresentasikan pemilih nasionalis. Berpasangan dengan Yeni berpeluang menambah suara dari kalangan Nahdliyin secara signifikan, kata Dendi. Hal itu terlihat dari hasil simulasi lainnya. Dendi menyatakan Ganjar Pranowo tetap unggul meskipun berpasangan dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Elektabilitas pasangan itu mencapai 37,3%, unggul atas pasangan Prabowo Subianto Khofifah Indar Parawansa dan Puan Maharani Anies Baswedan. Berpasangan dengan Erick, tingkat dukungan terhadap Ganjar tetap yang paling tinggi, kata Dendi. Seperti halnya dengan Yeni yang meneruskan ide-ide Islam moderat, Khofifah dikenal sebagai aktivis perempuan NU yang kini menjadi Gubernur Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur merupakan basis NU dan besarnya jumlah pemilih menjadi lahan persaingan politik dari dulu, kata Dendi. Sementara dalam simulasi 4 pasangan, Ganjar disebut mengalami kekalahan. Pasangan Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono meraih elektabilitas tertinggi dengan 26,6%, unggul tipis atas pasangan Ganjar
dengan Erlangga Hartarto sebesar 25,8%. Posisi ketiga ditempati pasangan Puan Maharani Andika Perkasa 21,2%. Sementara pasangan Prabowo Subianto Muhaimin Iskandar berada di posisi terakhir yakni sebesar 18,8%. Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid sendiri sebelumnya telah dideklarasikan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden dari Partai Solidaritas Indonesia. Akan tetapi, PSI masih harus bekerja keras untuk mengusung pasangan tersebut karena mereka belum memiliki koalisi.